Untuk yang pertama, apa tantangan utama yang Bapak temui dalam mengimplementasikan kurikulum bahasa Inggris saat ini di sekolah? Jadi yang menjadi tantangan barangkali yang saya temui itu selama mengajar adalah kesulitan dalam memfokuskan, terutama pada saat menyampaikan materi itu banyak yang tidak bisa mengalihkan perhatian kepada materi. Kemudian juga selain itu kurikulum terbaru ya, kan ada deep learning. Nah, deep learning ini belum bisa beradaptasi dengan anak, terutama anak ini masih banyak yang belum paham tata bahasa, kemudian mereka masih meraba-raba bagaimana menulis kalimat dalam bahasa Inggris. Bahkan di bahasa Indonesia aja mereka kesulitan membuat kalimat. Nah, justru itu ini yang menjadi kendala ya. Dan kemudian juga dengan keterbatasan pemahaman tata bahasa itu yang kemudian materi-materi yang disampaikan di sini. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya, Pak. Strategi pengajaran atau metode pembelajaran inovatif apa yang paling efektif untuk Bapak terapkan untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi? Inovasi belajar. Untuk inovasi yang paling sering saya pikirkan sih adalah dengan masuk kepada apa yang mereka sukai. Misal membahas game di dalam materi itu dicantumkan topik games, kemudian ada itu dua hal itu yang penting sih. Kemudian ada games itu membuat mereka tertarik untuk berbicara, menyampaikan apa yang kemudian berhubungan dengan materi. Karena di games itu ternyata saya sering bergabung dengan siswa yang masih bermain bersama gitu, tapi dengan tujuan menganalisis bagaimana perilaku mereka dalam game. Ternyata mereka itu menggunakan bahasa Inggris dalam game, walaupun di sekolah tidak bisa gitu menggunakan bahasa Inggris. Itu dua hal. Kan saya buat kartu yang berisi kalimat atau kartu yang berisi vocabulary ya kayak flashcard. Nah, itu kartu-kartunya dari kartu anime atau kartu Pokemon gitu yang sering saya terapkan. Pertanyaan selanjutnya, dari 4 keterampilan berbahasa, mendengar, bicara, membaca, dan menulis, keterampilan mana yang paling sulit dikuasai siswa dan bagaimana Bapak mengatasi? Yang paling penting mendengarkan dan berbicara, karena kadang juga kita sebagai guru itu salah pengucapan, jadi kadang-kadang guru juga kebingungan ini tadi bilang apa ya. Kemudian juga pada saat diminta untuk berbicara, mereka kesulitan dalam pengucapan juga. Jadi kebanyakan itu paham dalam mendengarkan, namun pada saat berbicara itu mereka masih belum menyampaikan ya mereka kata, kemudian juga pengucapan mereka itu masih kurang tepat. Oke, pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana dukungan dari pihak sekolah, misalnya dalam hal pelatihan, sumber daya atau fasilitas mempengaruhi pengembangan mata pelajaran ini. Nah, alhamdulillah di SMP Karangadina ini kami ada kerjasama dengan Tiskes, itu dari Oxford University. Itu tadi saya sampaikan, kami bahasa Inggris itu belajar lewat Zoom dan native speaker. Nah, ini kerjasama yang berlangsung selama beberapa tahun ke depan. Jadi di Tiskes inilah kemudian anak-anak dibiasakan untuk berbicara dengan native speaker. Kemudian juga program sekolah itu sempat dibandingkan ya untuk program satu hari berbahasa Inggris. Ini belum berjalan karena di Tiskesnya belum maksimal. Nah, anak-anak juga mungkin di Tiskesnya ini kurang interaksi, kebanyakan interaksi satu saja. Hanya menyampaikan materi saja. Iya, ini ada beberapa guru yang interaksi. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan pengembangan profesional seperti workshop atau pelatihan apa yang menurut Bapak paling dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pengajaran? Paling yang penting saat ini yaitu bagaimana memotivasi siswa untuk membiasakan bahasa Inggris. Karena beberapa selama saya mengajar di sini, yang paling berpengaruh untuk mengajak anak-anak berbahasa Inggris itu adalah dengan membahas apa yang menjadi mungkin untuk workshop atau pelatihan yang penting untuk guru itu adalah bagaimana kemudian tapi memasukkan hal-hal yang disukai anak pada materi. Lalu kan membiasakan program one day English day, kemudian juga saya kira cukup sih itu. Jadi inovasi untuk membuat program yang disukai anak dan itu yang kemudian menarik mereka untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kita masukkan sesuatu yang mereka sukai dalam materi pengajaran. Ya, karena kebanyakan dipakainya seperti itu. Mungkin itu saja untuk